Pemirsa, pesawat ATR 42500 yang berangkat dari Yogyakarta ke Makassar mengalami kecelakaan fatal. Pesawat dengan manifest berjumlah 10 orang itu jatuh di area Gunung Bulu, Saraung, Sulawesi Selatan. Apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat yang dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu? Selengkapnya dalam Ulas Utas, fakta tragis jatuhnya pesawat ATR 42500. Insiden kecelakaan pesawat kembali mengguncang dunia penerbangan tanah air di awal tahun 2026. Pesawat ATR 42500 yang terbang dengan register PKTHT itu dilaporkan jatuh di area Gunung Bulu, Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Lokasi tersebut berjarak sekitar 26,49 km dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat berangkat dari Yogyakarta ke Makassar pada pagi pukul 8:08 waktu Indonesia bagian Barat. Selang beberapa jam, petugas Air Traffic Control atau ATC area Makassar mendeteksi pesawat mengalami masalah karena tidak berada pada jalur pendaratan yang seharusnya. Pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center atau MATSC mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu runway 21, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Pukul 12.23, ATC mengidentifikasi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya dan memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat serta menyampaikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Kemudian komunikasi antara ATC dan pesawat terputus atau lost contact, dan ATC segera mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai prosedur. Pesawat ATR 42500 yang jatuh adalah milik Indonesia Air Transport atau IAT yang dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk melakukan surveillance atau pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Pengawasan dari udara dengan mencarter pesawat dari IAT merupakan aktivitas rutin KKP. Kita memang punya air surveillance. Nah, air surveillance itu kita kerjasama dengan IAT. Jadi selalu kita gunakan untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Jadi laut kita berbatasan dengan laut tetangga, sehingga kita selalu akan melakukan itu, tapi tidak terbatas. Hampir di seluruh WP kita melakukan pengawasan. Pesawat berangkat dengan manifest berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari KKP. Puing-puing pesawat ditemukan berserakan di sekitar Gunung Bulu, Saraung. Kondisi medan yang terjal dan berkabut menjadi kendala pencarian korban. Jadi ini sebenarnya sebaran pesawat. Ada kursi, ada tangga, kemudian ekor ketemu di sini. Jadi memungkinkan pada saat impact di sini memang ekor, kemudian korban ada yang ditemukan di sini dan yang ada di bawah. Lantas apa yang menjadi penyebab kecelakaan fatal tersebut? Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kondisi cuaca saat itu di bandara keberangkatan dan tujuan dinilai masih memenuhi syarat operasional. Namun, terdapat awan tebal di sejumlah wilayah yang diwaspadai, khususnya pada fase pendekatan pendaratan. Dari citra satelit Himawari, kami pantau dari beberapa waktu, itu kondisi langit berawan dengan suhu puncak awan minus 41 hingga 21 derajat Celcius di sekitar lokasi kejadian. Jadi di bandaranya visibility-nya baik,
ya tidak ada gangguan signifikan sehingga bisa untuk pendaratan. Tapi approach-nya nanti yang akan mempengaruhi. Bagaimana dengan standar keselamatan penerbangan? Apakah tak ada alat untuk mendeteksi tanda bahaya yang ada di pesawat dan berfungsi optimal saat di udara? Ini sebabnya yang harus betul-betul kita urai. Kemudian apakah di pesawat ini tidak punya alat untuk bisa melihat ini gunung, ini bukan? Diperjelas juga, setahu saya Pak, antara visual dan tidak visual itu alat itu sudah ada di pesawat itu. Di sini pesawat harusnya tadi ke poin Araja, tapi dia terlewat, diminta untuk menuju poin Openg. Ternyata juga pesawatnya tidak menuju ke poin Openg, tapi di situ keburu pesawatnya sudah crash. Apakah di pesawat ada alat peringatan untuk gunung? Ada namanya TOS, Pak. Jadi kalau pesawat mendekati gunung, alat itu akan bekerja. Dan apakah alat itu bekerja apa tidak? Jawabannya ada di black box. Pada hari kelima operasi pencarian tim SAR berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 di tebing sedalam 150 meter dari puncak Balasarau. Temuan ini dinilai menjadi kunci untuk membuka tabir penyebab terjadinya kecelakaan. Data yang ada itu diunduh, kemudian kalau flight data recorder tentunya harus dianalisis dengan komputer ya, dilihat grafiknya, berbagai parameter dalam sistem pesawat tersebut. Tapi penyelidikan KNKT tidak hanya pada black box tersebut. KNKT juga akan memeriksa buku logbook perawatan pesawat, kemudian juga riwayat kesehatan pilot, kesehatan kopilot, dan juga kegiatan pilot dan co-pilot beberapa hari menjelang penerbangan terakhir tersebut. Dalam konteks keselamatan, peristiwa jatuhnya pesawat di Gunung Bulu Saraung mengingatkan kita akan pentingnya prosedur ketat dalam industri penerbangan. Standar keselamatan dirgantara harus terus diperketat demi mencegah musibah yang berakibat fatal dan berujung duka. Pemirsa, hujan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa hari ini mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Lantas bagaimana dengan perakiraan cuaca ke depan? Kami akan hadirkan bersama sejumlah narasumber sesaat lagi.